Salam sejahtera seluruh jemaat GCC dan juga simpatisan dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda melalui ibadah live streaming yang disiarkan melalui Bible Teaching Ministry. Selamat berjumpa kembali dan selamat mengikuti ibadah ini penuh dengan hikmat. Hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu Dia lahir menjadi manusia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira melalui lagu ciptaannya sendiri, Arti Kehadiranmu. Allah lahir menjadi manusia. Allah tinggal di tengah-tengah manusia. Kehadirannya dapat kita rasakan. Mari kita nikmati pujian penyembahan ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Bapak Ibu yang saya kasihi, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda semua. Apalagi di momen orang Kristen di bulan Desember aktif merayakan peringatan kelahiran Yesus Kristus di dunia. Karena itu hari ini topik yang saya bawakan juga sengaja saya ambil yang berkaitan dengan momen kelahiran Yesus Kristus dengan judul Dia Lahir Menjadi Manusia. Sebelum kita bahas firman Tuhan ini, terlebih dulu kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau tetap menyertai memimpin kami. Waktu cepat sekali berlalu dan kami sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Desember 2022. Hari ini kami beribadah secara live streaming dan hari ini kami rindu belajar mengenal Engkau lebih jauh lagi. Karena mungkin selama ini kami hanya menganggap Engkau adalah roh yang tidak bisa kami lihat, tidak bisa kami raba, tidak bisa kami tangkap dengan indera kami. Tetapi melalui kebenaran hari ini, kami ingin belajar lebih jauh lagi tentang bagaimana ajaib, bagaimana dahsyat dan maha kuasanya Allah yang kami sembah, di mana Engkau telah pernah hadir ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lampau. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menangkap inti pembahasan pengajaran pada hari ini. Kami akan memulai pengajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, tema yang kita bahas hari ini, Dia lahir menjadi manusia. Kita harus bisa bedakan antara sebutan dengan nama. Allah, Tuhan, menurut saya itu adalah suatu sebutan, jadi bukan nama. Walaupun kadang-kadang ada orang yang menganggap Allah itu suatu nama. Karena itulah muncul sekelompok orang Kristen yang pantang atau menghindari penggunaan kata Allah. Karena bagi mereka bahwa Allah itu adalah nama dari dewa bulan atau dewa air bangsa Arab. Jadi salah satu dewa yang disembah oleh bangsa Arab. Lalu bagaimana dengan kata Tuhan? Apakah Anda yakin bahwa kata Tuhan ini bukan bermakna salah satu dewa yang disembah oleh salah satu suku bangsa di dunia? Karena permasalahannya itu ada pada masalah bahasa. Mungkin bahasa Arab kata Allah adalah dewa. Tapi kita kan tidak tahu. Bapak Ibu belum pernah telusuri kata Tuhan apakah juga mengandung makna dewa? Itulah masalah bahasa, sangat-sangat ribet dan rumit. Nah, jika Allah atau Tuhan itu sebutan, berarti bukan nama. Namun, karena dampak bahasa itu kadang-kadang nama dengan sebutan itu sama. Misalnya, kata Laksamana. Bagi Anda, apa yang Anda tangkap dengan kata Laksamana? Satu sisi, Laksamana itu bisa menunjuk pada nama seseorang. Kebetulan nama dia itu memang Laksamana. Tapi di dalam dunia militer, Laksamana itu adalah pangkat tertinggi, jenderal di dalam dunia, di dalam angkatan laut. Jadi kata Laksamana ini bisa menunjukkan pada pangkat seseorang, bisa juga menunjuk pada nama seseorang. Karena itulah kata Allah pun sama. Mungkin bagi kelompok orang tertentu Allah itu adalah nama dewa, tapi bagi saya Allah itu adalah sebuah sebutan, sebuah pangkat, sebuah status. Namun apakah Allah atau Tuhan itu nama atau bukan? Bukan itu yang akan saya kupas pada saat ini. Saya hanya menitik beratkan bahwa Allah atau Tuhan itu adalah roh. Nah, kalau dia adalah roh, berarti dia ini tidak bisa kita tangkap, tidak bisa kita raba dengan indera kita. Kita lihat, Allah adalah roh dan Tuhan adalah roh. Kita lihat dulu ayatnya. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Perhatikan, Allah itu adalah roh. Maka ketika kita harus menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh berarti kita tidak boleh mewujudkan Allah dalam bentuk materi, dalam bentuk sesuatu yang kelihatan, karena Dia adalah roh. Sedangkan menyembah dalam kebenaran, penyembahan kita, pemahaman kita kepada Allah harus sesuai dengan firman-Nya. Karena kebenaran itu adalah firman Tuhan. Di Yohanes 17 ayat 17, Yesus katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ketika penyembahan kita, cara ibadah kita dan sebagainya tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita sudah ada di luar kebenaran. Kemudian 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Perhatikan, Tuhan dan Allah itu disamakan. Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi ada Tuhan adalah roh, lalu roh Allah dan lain sebagainya. Tapi intinya Allah maupun Tuhan itu sama-sama mengarah pada roh. Allah itu roh, Tuhan itu adalah roh. Nah, selama ini pemahaman kita tentang roh itu seperti apa? Kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa membuktikan keberadaannya, betul? Sama seperti angin. Siapa yang pernah melihat angin? Warnanya apa, bentuknya apa, teknologi canggih seperti apapun tidak bisa menganalisa angin itu seperti, belum bisa melihat angin itu apa. Karena angin itu sesuatu yang transparan. Kita nggak bisa lihat. Bagaimana kita lihat angin? Bentuknya seperti apa? Warnanya seperti apa? Dan itu seperti roh itu atau Allah itu. Roh, Allah Tuhan. Sebagai roh, seharusnya Allah itu tidak punya tubuh materi atau tubuh jasmani. Dengan kata lain, yang tubuh materi atau jasmani ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan roh tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sama seperti udara atau angin. Dia ada di mana-mana. Mungkin Anda berkata, oh saya bisa batasi angin. Lalu Anda tiup sebuah balon, kemudian Anda ikat lubang depan dari balon itu. Lalu Anda berkata, oh balon angin itu sudah saya kendalikan, sudah ada di dalam ruang, dia tidak kemana-mana lagi. Tapi ingat, di luar balon itu bukankah angin? Jadi bagaimana Anda mengendalikan ataupun membatasi angin? Jadi tidak bisa dibatasi. Namun karena Allah itu maha kuasa, maka Allah bisa bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Allah itu tidak dibatasi oleh apapun. Apapun yang diinginkan, apapun yang ingin dia lakukan, dia sanggup melakukannya. Kuasa Allah itu melampaui logika, hikmat, ilmu, pengetahuan yang ada di dalam dunia. Kalau ilmu pengetahuan, mungkin untuk mempelajari sesuatu, tetapi Allah tidak bisa dipelajari dengan ilmu pengetahuan. Karena itu di luar logika manusia, di luar ilmu-ilmu yang ada di dunia. Karena bagaimana Allah itu bisa dijelaskan dengan ilmu-ilmu yang ada di dunia? Untuk menjelaskan angin, menjelaskan sesuatu apapun, mungkin manusia bisa menggunakan ilmu pengetahuan. Tetapi Allah tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Walaupun Allah dan malaikat itu ada roh, namun di dalam Alkitab tercatat beberapa kali Allah pernah hadir ke dalam dunia ini dalam wujud tubuh jasmani. Nah ini kan luar biasanya Allah. Tadi saya katakan Allah itu roh, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirabat, sesuatu yang abstrak. Tetapi faktanya di dalam Alkitab, Allah adalah roh, malaikat adalah roh, tetapi pernah hadir di dalam dunia dalam wujud tubuh jasmani. Salah satu peristiwa di mana Allah pernah hadir ke dunia dalam wujud tubuh jasmani adalah ketika Abraham menyambut 3 orang tamu yang dicatatkan di dalam Injil, di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kita akan pelajari bagian ini dan kita coba perhatikan baik-baik. Betulkah Allah itu hadir dalam wujud tubuh jasmani? Kita akan lihat. Allah malaikat hadir dalam tubuh jasmani. Kejadian pasal 18 ayat 1.
Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Ayat 6, lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu, serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat 11. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ayat 15, lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Kita sudah baca satu perikop dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Dan Bapak Ibu temukan gak bahwa Allah pernah hadir dalam wujud tubuh jasmani mengunjungi Abraham. Padahal selama ini kita kan hanya tahu bahwa Allah itu adalah roh. Bagaimana kita bisa pastikan bahwa 3 orang tamu yang disambut oleh Abraham itu adalah Tuhan dan malaikat? Dari mana kita tahu? Bapak Ibu yang saya kasih, karena tokoh utama dalam kisah yang dicatatkan di dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat 15 menonjolkan 2 sifat dari Allah. Allah kan banyak sifat-sifatnya, tapi ada 2 sifat yang sangat menonjol yang menunjukkan bahwa Allah itu maha. Maha apa? Yang pertama adalah Allah itu maha tahu. Yang kedua adalah Allah itu maha kuasa. Maha kuasa, maha tahu. Kita lihat, kita buktikan kembali bagaimana Allah itu maha kuasa dan Allah itu maha tahu. Kita lihat yang pertama, sifat pertama, dia maha kuasa. Lihat kembali Kejadian pasal 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Perhatikan yang saya cetak warna merah. Itu adalah perkataan dari Tuhan kepada Abraham. Tahun depan istrimu akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Namun Bapak Ibu tahukah? Ketika Tuhan itu mengucapkan kalimat ini, bagaimana sebenarnya kondisi dari Abraham dan Sarah istrinya? Perlu Bapak Ibu ketahui, Sarah telah mati haid.
Artinya kalau sudah mati haid, sel telurnya sudah tidak ada lagi, maka tidak akan mungkin terjadi lagi kehamilan. Itu di dalam ilmu kedokteran. Jadi ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa ketika seseorang punya sel telur sudah mati haid, sudah tidak datang bulan lagi, maka secara otomatis tidak mungkin terjadi lagi pembuahan. Tapi saya sudah jelaskan di bagian awal bahwa kuasa Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ilmu pengetahuan, berbagai macam ilmu-ilmu yang ada di dunia tidak akan bisa menjelaskan tentang kuasa dari Allah. Karena itulah walaupun Sarah itu telah mati haid, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberikan mereka anak. Bahkan lebih hebat lagi, Tuhan berkata tahun depan. Artinya Tuhan itu berani pastikan dengan kemahakuasaannya. Padahal Anda tahu umur mereka suami istri berapa? Umur dari Abraham saat itu sudah 99 tahun. Sedangkan Sarah memiliki perbedaan umur dengan Abraham itu 10 tahun. Berarti Sarah saat itu 89 tahun. Maka tidak heran, 89 tahun yang sebentar lagi akan menginjak 90 tahun. Sarah ini sudah nenek-nenek. Maaf kata ini, sudah nenek-nenek, sudah mati haid. Nah, bagaimana bisa mendapatkan anak? Tapi saya sudah katakan di bagian awal bahwa Allah itu maha kuasa, Tuhan itu maha kuasa, maka tidak ada mustahil. Maka yang datang kepada Abraham saat itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Lalu yang kedua, sifat yang kedua adalah dia maha tahu. Sarah saat itu tidak bersama dengan Abraham dan 3 tamunya. Abraham hanya seorang diri melayani ketiga tamu itu di bawah pohon. Sedangkan Sarah itu ada di dalam kemah. Saya tidak tahu jaraknya itu berapa jauh. Intinya adalah ketika Abraham berbicara dengan tamu-tamunya, Sarah bisa mendengarkan. Maka ketika Allah itu berkata kepada Abraham, tahun depan istrimu akan dapat seorang anak laki-laki. Sarah merasa lucu. Karena menurut Sarah itu tidak mungkin. Aku sudah mati haid dan aku sudah tua, sudah nenek-nenek. Apakah nenek-nenek akan akan berhubungan badan lagi dengan kakek-kakek, yaitu suamiku? Maka dia tertawa dalam hati. Perhatikan ayatnya. Kejadian 18 ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Jadi Sarah itu bukan tertawa mengeluarkan suara, enggak. Hanya tersenyum-senyum, hanya merasa geli, merasa lucu saja di dalam hatinya. Akan tetapi Tuhan tahu. Inilah menunjukkan Tuhan maha tahu. Tuhan itu enggak bersama, Tuhan itu tidak melihat. Tetapi Tuhan tahu Sarah tertawa dan bahwa tertawa di dalam hati, tidak ada suara, Tuhan tahu. Bahkan yang lebih hebatnya adalah Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran dari Sarah. Lihat ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Jadi kalimat yang diucapkan oleh Sarah itu bukan kalimat yang bisa didengar kencang. Tidak, Abraham tidak mendengar apa yang diucapkan oleh istrinya. Karena itu dia hanya bergumam di dalam hati, tertawa dalam hati. Tapi Tuhan tahu. Nah, disinilah menunjukkan bahwa Tuhan itu maha tahu. Maka saya berani pastikan yang disambut oleh Abraham saat itu adalah Tuhan sendiri. Walaupun Tuhan adalah roh, tapi faktanya Tuhan hadir dalam tubuh jasmani. Jadi jelas sekali bahwa yang menampakkan diri saat itu adalah Tuhan. Namun Tuhan hadir dalam wujud tubuh jasmani yang nyata. Sehingga Abraham bisa menyambut mereka, membasuh kakinya, kemudian menyajikan makanan kepada mereka. 3 orang tamu dilayani oleh Abraham. Jadi di mata Abraham, awalnya Abraham sendiri tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan dan itu adalah malaikat. Dia nggak tahu. Tapi setelah dia sambut, dia kasih makan. Kemudian ada dialog, dari dialog itulah Abraham baru tahu, wah ini bukan orang sembarangan. Ketika Tuhan berkata, tahun depan kamu akan dapat anak. Kemudian kenapa istrimu tertawa? Lalu pikiran Sarah pun
tahu. Makanya Abraham kaget. Waduh, kayaknya ini bukan manusia biasa. Setelah itu baru belakang dia tahu bahwa itu adalah Tuhan. Lihat Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantini Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu panas, hari panas terik. Jadi kata yang saya buat kelap-kelip, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda percaya bahwa Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham itu adalah Allah yang datang dari sorga? Pertanyaan itu sederhana saya. Percaya enggak? Jika Anda menggunakan logikamu, jika Anda menggunakan pemahamanmu, maka engkau tidak akan percaya. Karena kita selama ini hanya tahu bahwa Allah itu adalah roh. Tidak punya wujud yang bisa kita raba. Tidak punya wujud yang bisa kita sentuh. Tidak punya wujud yang mana kita bisa lihat. Karena dia adalah roh. Jadi kita jangan terkungkung pada satu ayat di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Maka kita langsung dikunci di sana bahwa Allah itu nggak bisa dilihat. Allah itu nggak bisa punya wujud yang nyata. Tapi faktanya Abraham menyambut 3 orang. Yang satu di sini sudah jelas ini adalah Allah atau Tuhan. Lalu yang duanya itu siapa? Yang dua lagi siapa? Karena yang datang kepada Abraham pada saat itu adalah 3 orang. Yang dua itu adalah malaikat. Bisa dilihat di Kejadian 19 ayat 1. Kita lihat, kalau Tuhan kan kita sudah lihat ya. Nah sekarang kita lihat tentang malaikat ini, 2 orang ini. Kejadian 18 ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Jadi setelah dijamu, lalu Tuhan berkata kepada Abraham, aku datang ke dunia untuk survei, untuk melihat bagaimana sesungguhnya situasi dan kondisi di kota Sodom Gomora. Karena banyak keluh kesamaan orang tentang kejahatan dan bagaimana hancurnya moralitas, mentalitas dari kota Sodom dan Gomora. Karena itulah kalau betul itu benar terjadi, aku akan hancurkan kota-kota itu. Abraham kaget. Abraham takut. Kenapa demikian? Karena dia punya keponakan bernama Lot tinggal di kota Sodom. Ada Lot istrinya dan Lot itu pun sudah punya 2 orang putri. Artinya keponakan Abraham, istri dan juga anak dari keponakannya tinggal di kota Sodom. Abraham kepingin selamatkan mereka. Karena itulah Abraham datang kepada Tuhan. Tuhan, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang itu semuanya? Orang benar dibunuh, orang jahat juga dibunuh bersama. Kemudian terjadilah dialog. Abraham mulai lakukan doa syafaat. Abraham berkata, Tuhan, kalau di kota-kota itu ada 50 orang yang benar yang masih layak diselamatkan, apakah engkau hancurkan itu? Tuhan berkata, kalau betul ada 50, aku tidak akan hancurkan. Lalu dari kata 50 turun, sisa 10. Sebenarnya Abraham itu mengharapkan Allah menyelamatkan Lot sekeluarga. Tapi kan kalau Abraham langsung minta, Tuhan silakan hancurkan kota Sodom dan Gomora, tetapi selamatkanlah Lot sekeluarga. Ini kesannya egois. Maka dibungkus dengan kata 50, 45, 40 sampai 10 orang. Di sini kembali lagi Tuhan menunjukkan kuasanya. Dia berkuasa menghukum, dia berkuasa menurunkan api dan belerang dari langit. Kemudian berkuasa untuk menentukan apakah kota ini akan dihancurkan atau tidak. Karena Tuhan berjanji kalau betul ada 50 orang, aku tidak akan hancurkan. Sampai Tuhan memberikan target yang kecil. Kalau betul ada 10 orang yang benar, aku tidak akan hancurkan. Tapi faktanya kota Sodom Gomora sebenarnya ada 4 kota yang dihancurkan oleh Allah pada saat itu. Sodom, Gomora, Zeboim dan Adma. Tapi Tuhan hancurkan. Kenapa demikian? Tidak sampai 10 orang yang benar. Tapi Lot sekeluarga diselamatkan oleh Tuhan karena doa syafaat Abraham. Jadi Tuhan saat ini sedang berbicara dengan Abraham.
Abraham memanjatkan doa. Lalu dua orang lagi kemana? Dua orang lagi melakukan perjalanan ke kota Sodom itu. Kita lihat pasal 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom ketika ia melihat mereka. Bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi jelas ya, satunya Tuhan dan satunya malaikat. Jadi Abraham menyambut Tuhan yang didampingi oleh dua orang malaikat. Dari sini kita sudah jelas sekali bahwa Allah adalah roh, malaikat adalah roh, tetapi mereka pernah hadir di dunia nyata dalam wujud tubuh jasmani sehingga bisa disambut, bisa dijamu oleh Abraham. Jadi dari sini saya punya keyakinan bahwa Allah sanggup, Allah bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun dia adalah roh, dia bisa hadir dalam tubuh jasmani. Allah datang ke dunia dalam wujud tubuh jasmani adalah kisah unik dan langka. Di luar logika dan pengetahuan. Karena itu seringkali tidak dipercayai oleh manusia. Contoh yang nyata yang pernah terjadi 2000 tahun yang lampau adalah Yesus Kristus adalah Allah yang lahir menjadi manusia. Nah, disinilah yang menjadi tantangan iman pemahaman kita terhadap kebenaran Alkitab. Percayakah engkau bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia? Percayakah Anda? Inilah satu tantangan bagi kita. 1 Timotius 3:16. Kita lihat bagaimana penjelasan Rasul Paulus. 1 Timotius 3:16 yang awalnya Paulus tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia tidak percaya. Tapi setelah dia bertobat, dia memahami, akhirnya dituliskan rahasia ini. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, dia yang menampakkan diri kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Perhatikan bagaimana indahnya Rasul Paulus merangkai kata-kata dia. Perhatikan kata ini. Dia yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Abraham menyambut Allah dan menyambut orang malaikat. Roh, tapi menyatakan diri dalam rupa manusia yang bisa dipegang, bisa disentuh, bisa berkomunikasi layaknya manusia. Maka tidak heran bahwa Allah atau dia menyatakan di dalam rupa manusia, sehingga saya punya keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Pertanyaan saya adalah, apakah manusia-manusia di dunia yakin bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang lahir menjadi manusia? Dan ketika berbicara keyakinan, kita coba bagi kedua kelompok, non-Kristen. Bagi orang-orang non-Kristen, mereka tidak akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Karena jika mereka percaya, niscaya mereka sudah terima Yesus, sudah percaya Yesus itu sebagai Allah, sebagai juru selamat. Dari 8 miliar manusia, hanya 2,3 miliar yang bisa terima Yesus Kristus adalah juru selamat. Tapi juru selamat belum tentu dia adalah Allah. Itu dalam pemahaman Kristen sebagian. Kita lihat sekarang Kristen. Bagaimana pemahaman umat Kristen? Percayakah bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia? Terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah sebagian kecil saja percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Sedangkan sekelompok lagi bingung. Kenapa bingung? Karena pemahaman mereka Allah itu roh. Bagaimana mungkin Allah datang dalam wujud tubuh jasmani? Itulah pemahaman. Dan mayoritas itu adalah tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia? Karena mereka terjebak di dalam doktrin Tritunggal. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus.
Jadi siapakah Yesus Kristus? Bagi mereka adalah Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Karena itu mereka nggak percaya bahwa Yesus adalah Bapa. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Tidak percaya. Karena pemahaman 3 pribadi itu. Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu persoalannya. Jadi nggak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Maka melalui pengajaran pada hari ini saya ingin membuktikan lebih jauh bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Adalah seorang teolog yang lumayan terkenal. Dia mengatakan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tidak percaya. Dia mengatakan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Tapi saya bingung. Kenapa dia tidak percaya bahwa firman itu adalah Allah? Kan sudah jelas. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu firman itu adalah Allah. Jadi firman dengan Allah itu sama seperti saya dan perkataan. Karena firman itu adalah perkataan. Ketika firman itu menjadi manusia, sama juga saya menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Kita lihat ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan kalimat yang saya cetak merah di ayat 1 dan ayat 14. Firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Artinya adalah Allah menjadi manusia. Mestinya itu sudah sangat jelas Bapak Ibu. Lalu bagaimana proses Allah menjadi manusia? Yaitu lewat kelahiran. Ya, melalui kelahiran. Karena itulah saya sangat yakin bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Allah yang lahir menjadi manusia. Karena itu kita harus memahami dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 11. Bahwa dialah yang menciptakan segala sesuatu. Lalu dia datang kepada milik kepunyaannya. Artinya manusia itu ciptaan Allah. Allah datang ke manusia yang diciptakannya. Tapi manusia tidak menerimanya. Kenapa tidak menerima? Karena tidak mengenal. Tidak mengenal maka tidak percaya. Karena itulah. Jangankan yang non-Kristen. Yang Kristen saja banyak pendeta. Punya tafsiran sendiri dan mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, kalau Yesus adalah Allah yang menjadi manusia berarti menitik beratkan bahwa Allah itu Esa, bukan 3 pribadi. Karena Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah, Roh Kudus juga Allah, seharusnya seperti itu. Tapi saya tidak membahas tentang Allah Trinitas atau Tritunggal karena ada bagiannya. Saya akan kupas itu karena pembahasan tentang Allah Trinitas itu sangat-sangat panjang. Saya sudah siapkan 15 judul, 15 sesi khusus untuk membahas tentang Allah Tritunggal atau Allah Esa itu. Suatu saat saya akan kupas dan masukkan ke dalam YouTube. Kita lihat. Firman itu telah menjadi manusia. Lalu kalimat di bawahnya diberikan sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika Allah menjadi manusia. Status roh yang dipakai oleh Allah itu adalah anak Allah atau anak tunggal Bapa. Kenapa demikian? Karena setelah roh Allah menjadi manusia, maka status yang harus dia pakai itu adalah anak Allah. Tidak bisa memakai status Allah atau Bapa. Kenapa demikian? Karena Allah, Bapa itu adalah roh. Jadi kalau Yesus masih tetap mempertahankan status itu bahwa dia adalah Allah, maka disinilah akan terjadi kekacauan di dalam konteks pengetahuan. Konteks hukum alam. Bayangkan. Yesus lagi tidur. Lalu orang berkata, Allah lagi tidur. Bukankah aneh?
Yesus lagi makan, lalu orang berkata Allah lagi makan. Anda haruslah pahami Allah itu roh, sedangkan Yesus itu daging. Jadi ketika Yesus lagi makan, Anda tidak bisa berkata Allah lagi makan. Ketika Yesus lagi tidur di buritan kapal, Anda tidak bisa berkata, oh Allah lagi tidur, Allahnya kecapean. Nggak bisa. Yesus mengenakan daging, otomatis status sebagai Allah harus ditanggalkan. Itulah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua. Bahwa dia yang telah menjadi manusia. Mengosongkan dirinya menjadi seorang manusia, menjadi seorang hamba, bahkan menjadi sama seperti kita, sama seperti manusia. Bapak Ibu yang saya kasihi, itulah satu keunikan. Sebelum Yesus lahir ke dunia, dia sudah memiliki status sebagai Allah. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini adalah nubuat Nabi Yesaya tentang kelahiran Yesus Kristus. Tapi kenapa dikatakan seorang anak telah lahir seakan-akan sudah terjadi? Karena Bapak Ibu harus tahu, inilah bahasa nabi. Nabi ini pelihat. Di dalam penglihatan dia, seakan-akan bayi atau Yesus Kristus itu sudah lahir. Dalam bahasa Mandarin, nabi itu disebut xianzi. Xianzi itu adalah xianzi tao. Xian itu lebih dulu, tahu itu mengetahui. Artinya xianzi dalam bahasa Mandarin mengetahui lebih dulu. Itulah adalah nabi. Berarti dia akan sudah melihat bahwa telah lahir. Padahal belum lahir, karena ini baru nubuat. Nah, sebelum Yesus lahir ke dunia, dia sudah mendapatkan status atau sudah memiliki status sebagai Allah. Bapa Raja. Sebagai Allah yang perkasa, artinya Allah yang maha kuasa. Sebagai Bapa yang kekal, artinya dia tidak punya awal dan tidak punya akhir. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Lalu dia menjadi Raja damai, artinya dialah yang memberikan sukacita, kekuatan, pengharapan kepada seluruh makhluk atau seluruh manusia. Jadi status sebagai Allah, sebagai Bapa, sebagai Raja sudah dipegang oleh Yesus sebelum lahir ke dunia. Karena itulah saya yakin Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa. Yang kita hari ini seringkali sebut atau berdoa Bapa, Bapa di sorga. Padahal itu mengacu pada diri Yesus Kristus. Karena itu jangan kita pisahkan antara Bapa dengan Yesus. Karena Bapa dan Yesus itu satu pribadi yang sama. Maka Yohanes pasal yang ke-10 ayat 30 mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Lebih jauh lagi, Yesus tegaskan di Yohanes 14 ayat yang ke-7, Kalau engkau sudah melihat aku, berarti sudah melihat Bapa. Kalau engkau sudah kenal aku, berarti sudah kenal Bapa. Kenapa demikian? Karena aku dan Bapa itu orangnya sama. Bukankah Allah itu maha kuasa? Mengapa untuk menyelesaikan dosa manusia dia harus turun, dia harus lahir ke dunia? Kenapa? Bapak Ibu, ketika menciptakan langit, bumi dan segala isinya, Allah hanya dengan firman. Dan semua itu jadi. Ketika Tuhan mau ciptakan tumbuh-tumbuhan jadilah, bertumbuh otomatis. Ketika menciptakan binatang, Tuhan hanya berfirman, jadilah binatang-binatang, jadi semua. Jadi hanya dengan berkata saja Allah bisa menciptakan isi dunia ini. Seharusnya dengan hanya sepatah kata saja Allah bisa berkata, dosa kalian sudah diampuni, dosamu sudah diampuni. Selesai, betul? Kenapa Yesus Kristus kenapa Allah masih harus datang ke dunia? Kenapa Allah harus dilahirkan ke dunia? Bukankah Dia maha kuasa? Hanya dengan berfirman saja, firman-Nya itu ada kekuatan dan firman-Nya itu bisa terwujud dengan kuasa Tuhan. Permasalahannya adalah
Kita lihat ada dua alasan kenapa Allah lahir ke dunia. Untuk mencari sebuah jejak kebenaran, kita harus gali dari akarnya, yaitu ketika nenek moyang kita jatuh dalam dosa. Ada dua hal penting yang dicatatkan dalam Kejadian pasal yang ketiga tentang kenapa Allah menjadi manusia. Yang pertama adalah penebusan harus ada korban darah. Yang kedua, menggenapi nubuat di dalam Alkitab. Nah, ini dua poin yang akan kita kupas sampai selesai pembahasan pada topik ini. Kita akan kupas yang pertama. Penebusan harus ada korban darah. Itulah alasan kenapa Allah harus menjadi manusia. Perhatikan kata darah. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah memperkenalkan darah sebagai media penebusan dosa. Jadi begitu Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, jatuh dalam dosa, saat itu Tuhan sudah munculkan darah. Walaupun Tuhan memunculkan darah itu berupa simbolis, tidak terang-terangan. Lalu di mana munculnya darah? Perhatikan ayat ini. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Jadi begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah munculkan darah. Tapi darah yang dimunculkan oleh Tuhan itu secara simbolis. Dari mana? Perhatikan kata kulit binatang. Kulit binatang. Kata ini tidak ada tulisan darah. Tidak ada kata D-A-R-A-H. Tidak ada. Namun di dalam kata tersebut terkandung darah, terkandung nyawa. Kenapa saya katakan terkandung dalam darah dan nyawa? Masalahnya adalah tidak akan bisa mendapatkan kulit binatang kalau tidak lebih dulu membunuh binatangnya. Dan ketika binatangnya dibunuh, maka darah itu tertumpah, nyawa itu dikorbankan. Jadi begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah mulai memperkenalkan darah dan nyawa untuk membereskan dosa. Yang artinya kalau kita telusuri benang merahnya jangka panjang akan terkoneksi dengan Yesus Kristus. Ajaib kan? Jadi unik sekali ketika kita bisa memahami Alkitab itu. Apa tujuan Yesus lahir ke dunia? Selama ini kita merayakan Natal, selama ini Bapak Ibu memperingati kelahiran Yesus Kristus. Tapi pernahkah Bapak Ibu mendalami lebih jauh kenapa Yesus harus lahir ke dunia? Bapak Ibu harus temukan jawabannya. Karena jika Bapak Ibu hanya merayakan kelahiran Yesus Kristus tanpa memahami kenapa dia lahir ke dunia, maka perayaan Anda itu nggak ada gunanya. Perayaan Anda itu hanya menjadi seremonial. Tapi ketika engkau memahami tujuan Yesus lahir ke dunia, maka engkau akan melaksanakan tujuan Yesus lahir ke dunia. Visi misi yang Yesus emban ketika lahir ke dunia. Kita lihat. Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan tujuan Yesus lahir ke dunia. Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu tujuan utama Yesus lahir. Mengapa? Untuk menyelesaikan dosa umat manusia, Allah harus menjadi manusia dan harus lewat kelahiran. Tadi kan saya sudah katakan Allah kan maha kuasa. Kan tinggal Allah berfirman, berkata, seluruh dosa manusia aku ampuni dari zaman Adam sampai hari ini. Selesai. Kenapa dia harus datang ke dunia? Kenapa dia harus menjadi manusia? Jawabannya adalah untuk menyelesaikan dosa dibutuhkan darah. Tadi di Kejadian sudah saya jelaskan. Untuk menyelesaikan dosa dibutuhkan darah. Kita lihat lebih jauh apa yang dituliskan di dalam Ibrani 9 ayat 22.
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Perhatikan kata baik-baik di dalam Ibrani 9 ayat 22. Jika tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Maka itu hukum. Kalau hukum berarti harus diberlakukan. Maka hukum ini harus dilaksanakan karena itu hukum Tuhan. Dan kalau itu hukum Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menjalankan hukumnya sendiri. Karena itu Tuhan sendiri berkata, maka dia harus menjalankan apa yang diucapkannya. Sama seperti saya, ketika saya mengucapkan, maka saya akan menjalankan apa yang saya ucapkan. Contohnya, minggu depan saya tetap akan melakukan ibadah live streaming. Itu ucapan saya. Maka minggu depan saya harus jalankan. Jika saya sudah katakan minggu depan saya tetap akan mengadakan ibadah live streaming. Tapi minggu depannya saya pergi memancing ikan di laut. Artinya kan saya sudah melanggar apa yang saya ucapkan. Hukum yang saya keluarkan, saya langgar sendiri. Nah demikianlah ini hukum Tuhan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ini hukum Tuhan. Lalu siapa yang bisa menjalankan hukum Tuhan? Hanya Tuhan sendiri. Kenapa demikian? Karena di dalam penyelesaian dosa dibutuhkan darah. Oke? Penyelesaian dosa, pengampunan dosa dibutuhkan darah. Permasalahannya adalah darah siapa yang dipakai untuk menyelesaikan dosa umat manusia? Darah siapa yang bisa dipakai, yang rela menumpahkan darahnya, artinya mengorbankan nyawanya, lalu layak dipakai darahnya untuk menyelesaikan dosa manusia. Jadi kalau hanya rela saja tidak cukup. Mungkin saja dari sekian miliar manusia di muka bumi ada yang rela mati. Saya rela mati untuk menanggung dosa manusia. Bisa saja ada orang yang punya keinginan, punya kemauan rela berkorban. Tapi masalahnya adalah layak atau tidak. Bisa dipakai atau tidak. Kenapa demikian? Karena semua manusia telah memiliki dosa. Nah, kalau semua manusia telah memiliki dosa, berarti orang yang punya dosa darahnya tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan dosa orang lain. Dosa itu ibarat utang. Engkau tidak mungkin bisa melunasi utang orang lain sementara engkau itu masih punya utang. Tidak bisa. Lunasilah utangmu dulu. Selesaikanlah dosamu dulu. Kalau tidak, engkau nggak mungkin bisa menyelesaikan dosa orang lain. Lalu bagaimana engkau bisa menyelesaikan dosa? Harus mengandalkan kuasa darah. Artinya kan blunder, putar lagi. Bapak Ibu yang saya kasihi, lihat Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa, artinya tidak ada terkecualian. Tidak ada satupun manusia di muka bumi yang lolos, yang luput, dan yang tidak kena dosa. Dan ketika berbicara tentang dosa, ada dua macam dosa pada diri setiap manusia. Dosa pertama adalah dosa turunan, yaitu dosa yang bersumber dari nenek moyang kita Adam dan Hawa yang sudah kita kupas di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Dosa Adam dan Hawa itu menurun kepada semua keturunannya, anak, cucu, cicit sampai hari ini. Kalau Anda mengaku diri sebagai keturunan Adam dan Hawa, maka Anda juga punya dosa. Tidak bisa dihindari. Permasalahannya adalah selain menciptakan Adam dan Hawa, apakah Allah ada menciptakan manusia lain? Siapa tahu selain Adam dan Hawa lalu diciptakan manusia lain. Nah, Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ternyata manusia yang kelompok lain tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Siapa tahu kelompok ini yang menghasilkan keturunan, salah satunya Anda. Apakah ada? Kisah Rasul 17 ayat yang ke-26 menjawab. Dari satu orang manusia
Allah telah menciptakan seluruh manusia, segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Artinya dari satu orang, dari Adam. Dari Adam diciptakan Hawa. Dari Adam dan Hawa lahirlah semua keturunan-keturunan sampai hari ini 8 miliar lebih dari satu orang. Nah, karena dari satu orang maka semua orang di muka bumi memiliki dosa turunan. Selain dosa turunan adalah lagi dosa pribadi. Yaitu dosa yang dilakukan secara pribadi oleh setiap orang. Tentu dosa pribadi ini tarafnya beda. Kadarnya berbeda. Setiap orang punya dosa yang lebih besar, lebih kecil. Yang mencuri ayam, kambing, sapi pasti dosanya berbeda. Karena jika yang curi ayam, kambing dan sapi hukumannya sama, lebih baik curi sapi sekalian, hukumannya sama. Nah, demikian pula dosa di mata Tuhan itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, kalau kita melakukan banyak kesalahan-kesalahan besar di mata Tuhan, otomatis dosa kita lebih besar. Karena itu semua manusia punya dua macam dosa. Baik nabi, rasul, tokoh-tokoh agama, pendiri-pendiri agama punya kedua macam dosa. Dengan kata lain, tidak ada satu pun nabi, rasul, tokoh, pendiri agama yang darahnya bisa dipakai, darahnya layak dipakai untuk penembusan dosa. Tidak ada. Berarti sudah ditutup kesempatan, sudah ditutup peluang bagi manusia untuk menyelesaikan dosa orang lain. Sudah tidak bisa dan tidak mungkin karena semua manusia punya dosa. Nah, satu-satunya yang tidak punya cacat, noda, dan dosa itu adalah Allah. Karena itulah Allah disebut Maha Kudus. Maha itu sudah level yang top, yang tertinggi. Sudah tidak ada maha-maha lagi. Maha itu sudah di puncaknya. Artinya Maha Kudus artinya Allah satu-satunya yang paling kudus. Karena itu Allah disebut Maha Kudus. Yesaya 5 ayat 16. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam kemuliaannya. Dan Allah yang Maha Kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Perhatikan, Allah yang Maha Kudus. Jadi satu-satunya yang tidak tercemar oleh noda dosa, kesalahan, kejahatan adalah Allah. Karena dia adalah Allah, tidak ada cacat noda. Tapi permasalahannya adalah dari awal saya sudah jelaskan bahwa Allah itu adalah roh. Allah itu tidak punya daging, tidak punya darah. Nah, bagaimana supaya Allah itu punya darah, punya daging untuk menyelesaikan dosa manusia? Allah itu roh. Nah, bagaimana supaya roh itu punya darah? Allah menempuh cara satu-satunya yaitu lewat kelahiran. Ya, lewat kelahiran. Dengan demikian melalui kelahiranlah sekarang Allah sudah memiliki darah untuk menyelesaikan dosa manusia. Nah, itulah yang ditempuh oleh Allah. Nah, dari sinilah saya menarik sebuah kesimpulan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang lahir menjadi manusia. Ya, yang lahir menjadi manusia. Sudah jelas Bapak Ibu? Karena satu-satunya yang tidak punya dosa adalah Allah. Sedangkan Allah itu roh. Nah, bagaimana supaya Allah punya darah? Allah lahir ke dunia. Nah, yang lahir ke dunia 2000 tahun yang lampau, yang hari ini kita sebut Yesus Kristus, itu sebenarnya adalah Allah. Maka ini sebuah rahasia besar. Rahasia besar baru bisa diterima oleh orang-orang yang tulus hatinya mencari Allah, mencari kebenarannya. Karena itulah Rasul Paulus dikatakan di 1 Timotius 3 ayat 16 tadi, agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Matius 26 ayat 28. Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ini kan sudah clear Bapak Ibu.
Ketika Yesus sedang mengadakan perjamuan, saat itu dia memegang anggur dan berkata, inilah darahku, darah untuk pengampunan dosa. Sekarang kita sudah punya darah yang layak dipakai menyelesaikan dosa, yaitu darah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah darahnya Allah. Dan darah Yesus Kristus tidak tercemar oleh noda dan dosa. Kenapa demikian? Karena Yesus lahir bukan dari benih Yusuf dan Maria. Bukan dari hubungan badan antara Maria dengan Yusuf. Tapi Roh Kudus, Roh Allah yang turun ke dalam rahim Maria sehingga jadilah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi, Allah adalah roh. Tidak punya darah dan daging. Tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba oleh manusia. Supaya Allah memiliki darah dan daging, maka Allah harus menjadi manusia. Cara yang ditempuh Allah adalah cara yang normal, yaitu melalui kelahiran. Roh Kudus adalah roh Allah turun dan masuk ke dalam rahim perawan Maria. Sebenarnya, sebutan Roh Kudus sudah ada dalam Perjanjian Lama. Tadi saya sudah katakan banyak orang Kristen, mayoritas orang Kristen tidak percaya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia karena mereka terjebak di dalam doktrin Tritunggal. Ada 3 pribadi. Berarti Yesus itu hanya anak, bukan Bapa yang menjadi manusia. Sedangkan pemahaman saya, karena saya menganut Allah Esa, Allah yang satu, yang sama, yang bekerja di dalam 3 sebutan. Bapa, Anak, Roh Kudus, itu Allah yang bekerja di dalam di dalam 3 fungsi itu. Fungsi Bapa, fungsi Anak, fungsi Roh Kudus. Fungsi Bapa adalah pencipta, pengendali, fungsi Anak adalah penyelamat. Allah Bapa tidak bisa menyelamatkan dosa manusia. Tidak bisa, karena menyelamatkan dosa dibutuhkan darah. Dan Allah tidak punya darah. Bagaimana supaya Allah punya darah? Maka Allah harus menjadi manusia. Lalu bagaimana cara Allah menjadi manusia? Roh Allah harus masuk ke dalam rahim Maria. Roh Allah itu adalah Roh Kudus. Karena Allah itu kudus. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu adalah kependekan dari Roh Allah yang kudus. Tapi orang tidak mau memakai istilah panjang-panjang. Maka Roh Allah yang kudus dipangkas menjadi Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu sudah ada di Perjanjian Lama. Kita lihat sebutan Roh Kudus di Perjanjian Lama. Yesaya 63 ayat 10-11. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka. Ia sendiri berperang melawan mereka, lalu teringatlah kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Nah, Roh Kudus ini seringkali disebut juga Roh Yesus Kristus. Perhatikan, Roh Allah, Roh Kristus. Lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan kata Roh Allah dan perhatikan kata Roh Kristus. Jadi Roh Kristus itu adalah Roh Allah sendiri. Bisa nangkap Bapak Ibu? Roh Kristus adalah Roh Allah sendiri. Karena Bapa, Anak, Roh Kudus itu diperankan oleh orang yang sama. Oleh oknum yang sama, yaitu Allah sendiri. Dia suatu saat menjadi Allah, satu saat menjadi Anak, satu saat menjadi Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus sendiri. Kenapa saya katakan Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri? Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 6-7 diungkapkan Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus. Kita lihat bagaimana Allah menjadi manusia.
Matius 1:18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Perhatikan kata ini, ia mengandung dari Roh Kudus. Oke, mengandung dari Roh Kudus. Pertanyaan saya, sekarang pikirkan baik-baik. Bagi Bapak Ibu yang menganut Allah Tritunggal, kan ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Bapa itu adalah Roh, Allah itu Roh. Lalu ada Roh Kudus. Nah, apakah Bapa dengan Roh Kudus itu dua yang berbeda dan terpisah? Itu pertanyaannya. Nah, kemudian ada Roh Kudus dan Yesus, Roh Kudus dan Anak. Nah, apakah Roh Kudus dan Anak itu dua pribadi yang berbeda dan terpisah? Perhatikan baik-baik. Maria mengandung dari Roh Kudus. Artinya Roh Kudus, Roh Allah dari sorga turun dan masuk ke dalam rahimnya Maria. Roh Kudus loh yang turun dan masuk ke dalam rahim Maria. Nah, berarti yang ada di dalam rahim Maria itu apa? Roh Kudus, betul nggak? Yang ada di dalam rahim Maria itu Roh Kudus, karena yang masuk itu Roh Kudus. Lalu Roh Kudus itu dikandung Maria 9 bulan, akhirnya Roh Kudus dilahirkan dalam bentuk daging yang hari ini kita sebut Yesus Kristus. Berarti Roh Kudus juga sama dengan Yesus Kristus. Selesai kan? Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi bukan dua pribadi yang berbeda dan terpisah. Ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf setelah tahu calon istrinya Maria hamil, dia bermaksud menceraikannya diam-diam. Saya yakin Yusuf itu sudah tanya kepada Maria, Mar, kamu mengandung dari benih siapa? Maria mengandung, aku mengandung dari Roh Kudus. Tiap kali ditanya jawabannya sama, aku mengandung dari Roh Kudus, aku mengandung dari Roh Kudus. Apakah Yusuf bisa terima? Tidak. Yusuf itu bukan orang jahat, tapi Yusuf seorang yang tulus hati. Kalau tulus hati, kenapa dia mau ceraikan Maria? Karena Yusuf ingin mempertahankan kekudusannya. Karena di dalam pemahaman dia, tidak mungkin seorang wanita bisa mengandung kalau tidak tidur dengan laki-laki lain. Karena itu, walaupun dia tulus hati, tapi dia masih curiga Maria itu mengandung dari laki-laki lain. Karena itu ketika Maria berkata, aku mengandung dari Roh Kudus, dia nggak percaya. Karena Yusuf terlalu menggunakan logika. Secara logika, secara ilmu pengetahuan, secara ilmu kedokteran, ilmu medis, tidak akan mungkin terjadi kehamilan kalau tidak ada hubungan tidak ada hubungan antara pria dan wanita. Kalau tidak ada pertemuan antara sel telur dengan sel sperma, tidak akan terjadi pembuahan. Ini logika, ini pengetahuan, ini ilmu. Tapi Allah tidak dikendalikan, tidak dibatasi pengetahuan dan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh manusia. Inilah yang disebut mujizat kuasa Allah. Nah, Yusuf setelah mendapatkan informasi dari malaikat bahwa istrimu mengandung dan anak yang di dalam kandungan bukan dari laki-laki lain tapi dari Roh Kudus. Setelah itulah baru Yusuf menerima Maria dan hidup bersama Maria. Tapi hebatnya laki-laki yang bernama Yusuf, setelah Maria dibawa pulang, tinggal satu atap, tinggal satu ranjang, Yusuf tidak berhubungan badan dengan Maria sampai Yesus dilahirkan. Yusuf ini luar biasa, laki-laki yang luar biasa, menghargai, menghormati dan menjaga kesucian dirinya dan kesucian anak yang ada di dalam kandungannya. Nah, setelah Maria melahirkan, barulah mereka hidup sebagai suami istri. Nah, setelah itu punya anak. Jadi Yesus itu punya adik-adik. Adik yang dari rahim yang sama. Tapi bukan dari ayah yang sama. Karena Yusuf itu hanya ayah pinjaman.
Sedangkan adik-adik kandung dari Yusuf dan Maria, benih Yusuf dan Maria. Kita lihat ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tujuan Allah dilahirkan, tujuan Yesus dilahirkan adalah menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi hanya lewat kelahiranlah Allah punya darah untuk menyelesaikan dosa manusia. Jelas Bapak Ibu? Jadi melalui kelahiran Allah sudah punya darah untuk menyelesaikan dosa manusia. Itu sudah saya kupas di bagian pertama. Jadi ada dua alasan kenapa Allah harus lahir ke dunia. Alasan yang pertama adalah penebusan harus menggunakan korban darah. Sudah saya kupas dan kita akan kupas bagian yang kedua. Untuk menggenapi nubuat dalam Alkitab. Nubuat dalam Alkitab. Menggenapi nubuat dalam Alkitab. Ketika berbicara tentang nubuat, dalam Alkitab terutama Perjanjian Lama banyak mengandung nubuat-nubuat. Masalahnya adalah apakah Anda bisa nangkap, bisa mengerti, bisa memahami tentang arti dari nubuat itu atau tidak. Kalau tidak, maka Anda hanya membaca lautan kata-kata. Anda baca tapi Anda tidak mengerti. Dalam Perjanjian Lama sudah sangat jelas menubuatkan tentang Yesus Kristus. Namun umat Yahudi ketika membaca kitab suci mereka yang ditulis pakai bahasa mereka, yang peristiwanya terjadi di negara mereka, kebudayaan mereka, semuanya terjadi di negara mereka, tapi mereka baca, mereka tetap tidak mengerti. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus membagi kitab suci Perjanjian Lama menjadi 3 kelompok. Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Kenapa kitab Mazmur dijadikan satu kitab berdiri sendiri? Karena kitab Mazmur ditulis hampir 10 orang. Dan yang paling banyak adalah Raja Daud. Misalnya Mazmur 90 yang menulis itu adalah Nabi Musa yang juga menulis kitab Taurat ini. Lalu 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Persoalan yang paling ribet adalah Anda baca Alkitab tidak mengerti Alkitab. Dan bukan jaminan bahwa kalau Anda menguasai bahasa asli, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, Anda pasti jago Alkitab. Belum tentu. Bangsa Israel apalagi yang kurang. Alkitab ditulis pakai bahasa mereka, mereka baca, mereka mengerti. Orang-orang Yunani yang baca kitab suci Perjanjian Baru apa yang kurang? Tapi mereka baca, mereka tetap tidak menangkap, tidak mengerti. Bagaimana supaya bisa mengerti Alkitab? Tuhan membuka pikiran kita, baru bisa. Nah, salah satu contoh nih, saya akan coba menunjukkan bagaimana pikiran kita dibuka untuk bisa memahami Alkitab. Karena Alkitab itu ditulis dengan banyak menggunakan nubuat, kiasan, simbol-simbol, dan lain sebagainya. Dan ada juga perumpamaan-perumpamaan. Ketika Tuhan tidak singkapkan pikiran kita, tidak buka pikiran kita, kita tidak akan bisa mengerti. Contoh, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, secara simbolis dan nubuat, Yesus Kristus telah hadir saat itu untuk menyelesaikan dosa nenek moyang kita. Dengan kata lain, begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Yesus sudah dimunculkan di sana. Tentang manusia jatuh dalam dosa, nenek moyang manusia jatuh dalam dosa dicatatkan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Di dalam pasal ini menceritakan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi begitu nenek moyang manusia jatuh dalam dosa, Yesus sudah dimunculkan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Karena kan Tuhan Yesus katakan di Lukas 24 ayat 44 tadi,
Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Artinya di dalam kitab Taurat Musa sudah banyak menceritakan tentang Yesus Kristus. Masalahnya Anda tangkap tidak? Nah, saya ambil contoh sederhananya Kejadian pasal 3 yang ditulis oleh Musa. Kejadian pasal 3 adalah salah satu Taurat. Karena Taurat itu ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, di dalam Kejadian pasal 3 Tuhan Yesus sudah muncul. Kemunculan Yesus Kristus di dalam Kejadian pasal 3 dengan 2 simbolis. Simbolis yang pertama adalah darah. Simbolis yang kedua itu berupa nubuat. Simbolis dengan darah. Simbol adanya darah diungkapkan melalui kulit binatang yang sudah saya kupas di bagian awal. Nah, yang akan kita kupas sekarang adalah berupa nubuat. Nubuat akan terjadi permusuhan antara ular dengan keturunan perempuan. Itu nubuat. Nubuat keturunan perempuan. Perhatikan dulu Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Nah, di sini Kejadian 3:15 itu secara terselubung Yesus ada di ayat ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan ayat ini, saya akan kupas lebih jauh. Kejadian 3:15. Perhatikan kata ini. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bayangan salib itu sudah muncul di dalam Kejadian pasal 3:15. Tumit yang dilukai, tumit yang diremukkan. Itu adalah gambaran tentang tumit Yesus yang akan ditancap dengan paku-paku panjang dan tajam. Itu bayangan salib sudah ada. Kemudian keturunannya akan meremukkan kepalamu. Perhatikan kata maksud di sini adalah kepala itu adalah simbol dari kuasa, simbol dari kekuatan. Maksud di sini adalah keturunan perempuan akan meremukkan kepala dari ular. Keturunan perempuan akan menghancurkan kuasa iblis. Tapi dampaknya adalah iblis akan menghancurkan tumit dari keturunan perempuan. Jadi di sini ada peperangan antar keturunan perempuan dengan si iblis. Permasalahannya adalah siapakah yang dimaksud keturunan perempuan itu? Siapakah keturunan perempuan? Perhatikan siapa dia. Ternyata keturunan perempuan itu adalah Yesus Kristus. Galatia 4:4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Anda jangan terjebak kata mengutus anaknya. Jadi seakan-akan ada dua pribadi yang mengutus, yang diutus. Ini hanya bahasa-bahasa kiasan. Bahasa yang dipakai seakan-akan ada dua pribadi. Padahal tidak, itu satu. Hanya sebuah istilah. Jadi keturunan perempuan yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus itu sudah muncul di dalam Kejadian pasal 3:15. Masalahnya Anda nangkap atau tidak. Lahir dari perempuan. Ribuan tahun Allah sudah merancangkan akan lahirnya seorang laki-laki yang istimewa yang akan menyelesaikan dosa manusia dengan cara disalibkan dan menumpahkan darah yang disimbolkan dengan kulit binatang di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21. Ada penumpahan darah. Tapi di dalam penumpahan darah itu keturunan perempuan itu harus mengalami kematian. Tumitnya dihancurkan, dia akan disalibkan. Perempuan yang akan melahirkan anak ini juga sangat unik. Perempuan yang akan melahirkan juga sangat unik. Kenapa saya katakan unik? Ternyata Tuhan mensyaratkan bahwa perempuan itu harus perawan. Nah, ini kan melanggar hukum alam semua. Bagaimana perawan bisa mempunyai anak? Bagaimana seorang perawan bisa hamil? Tapi karena firman Tuhan, karena ini sudah nubuat, maka harus digenapi. Kita lihat lebih jauh tentang perempuan atau perawan yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan sang penebus dosa. Lihat
kata perawan. Perawan, lihat Yesaya 7 ayat 14. Ini nubuat. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perhatikan kata perawan. Nah, terjemahan bahasa Indonesia itu tidak begitu bagus. Di sini dikatakan seorang perempuan muda. Nah, perempuan muda ini belum tentu perawan, apalagi zaman sekarang perempuan umur belasan tahun sudah tidak perawan, ya. Karena itu terjemahan bahasa Indonesia perempuan muda belum tentu perawan. Tapi yang nama perawan juga belum tentu perempuan muda. Nah, dijelaskan lebih jauh. Jadi kadang-kala untuk memahami Alkitab kita harus membandingkan bahasa-bahasa lain. Saya akan perbandingkan dengan bahasa Inggris versi King James. Perhatikan di sini. Yesaya 7 ayat 14 isinya sama tapi ada kata virgin, okay? Virgin. Nah, jelas di sini virgin ini adalah seorang perawan. Jadi Nabi Yesaya di dalam versi bahasa Inggris King James adalah seorang perawan. Artinya seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan sang perawan itu akhirnya digenapi atas diri Maria. Oke, kemudian kata kedua yang coba kita perhatikan adalah Immanuel. Immanuel. Nah, di dalam Yesaya 7 ayat 14 nubuat tentang perawan yang melahirkan anak laki-laki, lalu nama laki-laki itu akan disebut Immanuel. Lalu kata Immanuel itu artinya apa? Mungkin kita sudah sering kali dengar, apalagi pada momen bulan Desember. Banyak pendeta suka sekali menggunakan istilah Immanuel, Immanuel untuk menjelaskan kelahiran Yesus Kristus. Immanuel artinya adalah Allah beserta kita. Nangkap nggak arti Immanuel, Allah beserta kita? Maksudnya itu apa? Immanuel, Allah beserta kita, artinya adalah Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia demi menyelamatkan manusia dari dosa dengan cara menumpahkan darahnya di atas salib. Itulah Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Maksudnya Allah hadir di tengah-tengah dunia. Allah tinggal di tengah-tengah manusia. Allah berada di tengah-tengah manusia. Masalahnya adalah Anda percaya atau tidak, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau Anda tidak percaya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, kata Immanuel itu Anda belum pahami. Sia-sialah Anda hanya percaya kata Immanuel tapi tidak menangkap makna dari Immanuel. Immanuel dari dua kata Immanu dan Elohim. Elohim itu adalah Allah, artinya Allah beserta kita. Jadi jelas ya, kesimpulannya adalah Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Tuhan Yesus memberkati Anda. Semoga Anda menangkap kebenaran hari ini. Kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami disingkapkan lagi sebuah kebenaran bahwa Engkau adalah Allah yang menjadi manusia. Untuk apa Engkau menjadi manusia? Supaya Engkau memiliki darah. Roh memiliki darah untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia. Kami sangat bersyukur bahwa melalui kelahiran Engkau, hari ini kami mendapat pengharapan. Hari ini kami mendapatkan jaminan, hari ini kami mendapatkan penebusan oleh darah Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, kami sangat bersyukur dan kami rindu rasa syukur kami ini kami aplikasikan di dalam kehidupan kami, baik keluarga, masyarakat, teman, dan juga di dalam pelayanan-pelayanan kami, supaya semakin banyak jiwa yang dimenangkan, diselamatkan untuk mengenal Engkau sebagai Allah yang menjadi manusia,
Allah yang turun ke dunia untuk menjadi juru selamat melalui darah-Mu, maka manusia dapat pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan ikuti sesi-sesi yang lain yang menarik yang berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus. Dan sebagai penutup kita akan mendengarkan sebuah lagu, Kau Selalu di Hatiku. Kenapa engkau ada? Kenapa Allah ada di hatiku? Karena Allah telah menjadi manusia yang hari ini dalam Roh Kudus ada masuk ke dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Biarpun bumi berlalu dan langit pun lenyap, namun Tuhan Yesusku selalu tinggal tetap. Sekalipun habis dagingku, hatiku lenyap, hanya Kau bagianku di bumi seperti di surga. Takkan pernah ku pinta darimu lebih dari Engkau ya Tuhanku. Kau selalu di hatiku, ku mengasihimu. Takkan pernah ku pinta darimu lebih dari Engkau ya Tuhanku. Kau selalu di hatiku, ku mengasihimu. Biarpun bumi berlalu dan langit pun lenyap, namun Tuhan Yesusku selalu tinggal tetap. Sekalipun habis dagingku dan hatiku lenyap, hanya Kau bagianku di bumi seperti di surga. Takkan pernah
mengasihimu